Engkau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kami. Itu sebabnya siapkan hidup kami Tuhan, hidup umat-Mu, supaya hidup kami kudus seperti apa yang Kau mau. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Urapi kami, tenggelamkan kami dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, ajari kami. Biar shalom Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga saudara yang streaming dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu hari besar dari bangsa Israel. Ada 7 hari besar. Dan yang paling utama adalah Yom Kippur. Pemusik kita tepat sekali, dress code-nya putih. Kalau tidak salah kami pernah sekali atau 2 kali ke Israel pas Yom Kippur. Itu sepi sekali Bapak Ibu. Tidak ada orang berlalu lalang. Dan orang berpakaian putih. Mereka sembahyang di sinagog-sinagog. Dan sebetulnya Bapak Ibu, Yom Kippur yang disebut hari pendamaian, itu gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Itu puncak tertinggi dari 7 hari besar. Di mana Tuhan ingin berdamai dengan umatnya. Dan begitu berdamai Bapak Ibu, sesuatu pasti terjadi. Bapak mengirimkan Tuhan Yesus. Tujuannya supaya kita tuh berdamai. Sebab kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, saudara, perjalanan kita akan sulit. Hidup kita akan tersendat-sendat. Orang punya masalah selalu ada, saudara. Tapi setiap masalah, kalau ada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tetapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup saudara, kita akan tersendat. Kita akan terhambat. Dan itu membuat orang tertekan. Saudara. Hari ini kita akan belajar Yom Kippur 5781, yaitu hari pendamaian. Ini yang kita kejar, saudara. Sebetulnya ini berkat untuk bangsa Israel, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini spesial, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, saya sering memperhatikan saudara, sering menggampangkan anugerah dan kasih karunia. Kita selalu berkata, kan minta ampun aja, minta ampun aja. Minta ampun yang seperti apa Bapak Ibu? Kita mau belajar. Sampai betul-betul saudara tuh merasa damai dengan Tuhan. Saudara minta ampun sampai Tuhan berkata, ya nak, aku ampuni kamu. Sebab begitu damai saudara, yang terjadi adalah pembalikan keadaan. Ini dibuktikan tahun 73 saudara. Belum lama. Pelaku sejarahnya masih ada. Salah satunya menjadi local guide di Israel.
Saya bertanya langsung, saudara. Apa yang terjadi tahun 73? Pada waktu bangsa Arab menyerbu mereka. Persis Yom Kippur. Mereka lagi sinagog, saudara. Mereka sedang sembahyang. Tahu-tahu dengar suara pesawat. Dengar suara tembakan. Duer. Saudara, yang luar biasa saya diberitahu. Pada waktu itu semua orang, saudara, di sinagog, mereka gelisah. Tapi imamnya berkata, selesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Jadi, harusnya ibadah itu cukup lama, kalau Yom Kippur, itu diperpendek, saudara. Tapi semuanya dapat diperpendek. Dan saudara, sejarah menuliskan. Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sampai orang berkata, Israel itu ada perewangannya. Ada yang dibaliknya. Ya inilah Bapak Ibu. Coba waktu itu mereka waktu lagi kebaktian. Dengar suara senapan terus mereka keluar. Mereka siap perang. Habis Israel. Ini sebetulnya gambaran dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus perhatikan. Selalu ada target-target rohani dalam hidupmu dan hidupku. Ada kalanya Tuhan berkata, nak, aku pengen kamu puasa. Gak apa-apa kamu gak kuat setengah hari, tapi 1 minggu ya. Seringkali kita gak lakukan. 5 hari cukuplah. Saudara berhenti. Saudara perhatikan, dalam hidup kita selalu. Itu namanya perjanjian. Kenapa Alkitab kita disebut perjanjian? Ya di situ. Ada kalanya Tuhan aku pengen kamu memberi. Aku tahu kamu gak punya, tapi kamu kumpulkan ya sejumlah ini. Saudara mulai timbul roh pelit. Kan memberi dengan sukarela. Jadi saudara gak mencapai target. Gak sampai target. Saya waktu diceritain, sampai saya terharu saudara. Imamnya berkata, selesaikan dengan Elohim. Dia adalah Adonaimu. Dia adalah Tuhanmu. Selesaikan ibadahmu. Dan mereka tetap dengar doa dan serapan. Dengar suara pesawat, mereka tetap menyembah Tuhan. Saudara cek, sejarah menuliskan. Bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Betul-betul Tuhan yang berperang berganti kita. Ini yang ajaib saudara. Jadi hari ini Tuhan tuh pengen ingatkan. Saudara punya target-target rohani apa dengan Tuhan. Jangan sepelekan. Begitu engkau belum nyampe, ini belum terjadi saudara. Karena hukum perjanjiannya saudara belum genapi. Maka seringkali saudara nuntut, kenapa belum pembalikan keadaan? Kenapa belum terjadi? Karena ini belum. Saya berharap saya ngomong dari awal supaya saudara nangkep, saudara mengerti. Kekristenan itu real banget saudara. Ada kalanya Tuhan berkata, ampuni dia nak. Saudara berkata, ya aku gak mau ketemu dia. Aku gak mau ngomong. Aku sudah ngampuni. Targetnya belum nyampe saudara. Belum, kata Tuhan belum. Maka dari itu saudara, seringkali orang Kristen stres, tertekan. Kapan pembalikan keadaan? Kenapa bangsa Israel melihat dan saudara tidak? Jangan salahkan Tuhan. Saudara introspeksi. Ini tahun-tahun yang ajaib saudara Tuhan janjikan. Tahun di mana kita akan alami pertolongan Tuhan yang sangat ajaib. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang saudara berkata sulit
menjadi mudah kalau engkau berdamai dengan Tuhanmu. Yang nangkep katakan. Ada beberapa ayat di dalam kitab Imamat tentang Yom Kippur. Contoh saudara ya. Tuhan berkata kita membagi sembako sampai gelombang yang ketiga. Sekarang ini masih gelombang 1, sebagian gelombang 2. Dan kita tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Terus kita lakukan sampai pada waktunya kita mempersiapkan gelombang yang ketiga. Dan pada waktu gelombang ketiga dilakukan, kita akan lihat janji Tuhan saudara. Anak bungsu pasti kembali. Yang percaya katakan, karena kerinduan Tuhan. Pengen anak. Sudah tahu kalau orang tua, yang sering kali paling disayang itu anak bungsu. Nah anak bungsunya sedang pergi jauh, sedang berbuat macam-macam. Tuhan pengen balik nak. Alkitab berkata kemuliaan mereka segera pudar. Dan di saat itulah persis seperti peristiwa anak bungsu. Mereka akan berkata, Bapa, aku berdosa nomor 1 kepada sorga, bukan kepada Bapa. Sorga itu rumah Tuhan. Sorga itu saudara dan saya. Kedua kepada Bapa. Percayalah saudara, tidak ada rencana Tuhan yang tidak digenapi. Yang percaya katakan, supaya saudara tahu, ini ayat, salah satu ayat tentang Yom Kippur. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, ada hari pendamaian. Saudara lihat perhatiin. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Sekarang kita lakukan. Harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saya bersyukur banyak di antara kita yang ikut puasa rantai. Walaupun cuma setengah hari dalam 1 minggu. Itu tidak membuat saudara mati. Ikan saja saudara, kalau mau pertandingan, itu disuruh puasa loh. Setelah puasa, kasih makan, itu warnanya beda. Saudara setelah puasa merendahkan diri. Dan kau diisi dengan hidupnya Tuhan. Hidup kita akan bersinar dengan ajaib. Yang percaya katakan, dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pagi tadi saudara, kita memberikan persembahan berbeda dengan api cinta. Bukan persembahan biasa. Sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Api-apian yang seperti apa Tuhan yang kau mau? Ada api cinta yang dialirkan. Ini Yom Kippur Bapak Ibu. Saudara, dalam perjanjian baru Tuhan menuliskan banyak. Menegaskan bahwa Yom Kippur itu sungguh-sungguh lambang dari Tuhan Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 5, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima apa Bapak Ibu? Pendamaian. Semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu sebabnya kita terus saudara. Selama sudah jadi anak Tuhan. Berhenti dan tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Maka kebaikan itu akan berhenti. Makanya tadi di grup berapa, ceritain. Saudara, teman-teman kita yang di NTB, NTT. Saya lihat laporannya, itu saya nangis saudara. Mereka bisa menyentuh orang-orang yang sulit disentuh. Dan itu sangat ajaib. Hari-hari ini tim kita sedang di NTB. Di daerah-daerah yang sulit. Di pelosok NTT. Saya tawarkan kepada banyak orang. Ada banyak orang yang gak mau. Dan mereka sedang mengambil pukulan terakhir. Sangat ajaib saudara. Mereka lakukan bagian mewakili kita.
Bukan hanya memberitakan Injil, memberi sembako. Dokter-dokter kita menolong mereka. Mereka berkata, kok ada sih? Kok ada sih orang seperti kalian? Mereka merasakan ketulusan kita, saudara. Itu adalah perjanjian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Jadi berita itu harus disampaikan, saudara. Jangan saudara berhenti. Ini anugerah, saudara. Next. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di sorga, sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi sebetulnya Yom Kippur adalah salib Kristus. Sayang bangsa Israel gak mengerti. Kalau kita diam dan kita tidak berdoa, kita tidak menahan dengan doa-doa kita, semua bisa terjadi. Gereja jadi wakil Tuhan. Bukan hanya kumpul tiap minggu seperti arisan hari Minggu. Tapi gereja berfungsi bermanfaat sebagai wakil Tuhan. Tahu apa yang harus kita kerjakan. Kenapa kita Selasa kumpul di lantai 4, jam 6 kita doa, jam 7 kita keliling kota. Kenapa nanti Jumat 24 jam kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita minta belas kasihan sama Tuhan. Itu bukan mengisi acara, Bapak Ibu. Gereja melakukan bagiannya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk seluruh dunia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai apa, Bapak Ibu? Pendamaian. Jadi sekian banyak ayat, sudah. Saya kepada tentara Israel itu, saya ngomong, kamu kenapa enggak percaya pada Yesus? Dia cerita, saudara. Zaman itu ada malaikat yang di kolam Bethesda. Apapun sakitnya, kalau dia nyemplung nomor 1, dia sembuh. Tapi begitu Tuhan Yesus buat mujizat, itu malaikat enggak ada, saudara. Saya bilang, ya jelas dong. Tuannya muncul, pegawainya minggir. Saya bilang, kenapa kamu enggak percaya Tuhan? Makanya saya mau beritahu saudara, kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu anugerah yang luar biasa. Yang percaya katakan, kita bahkan bisa menikmati, saudara. Ini adalah getah dari pohon zaitun. Yang ajaib yang kita bisa nikmati. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, saya kaget, saudara. Mazmur 80 itu ternyata yang nulis siapa? Asaf. Asaf itu siapa? Triwiranya Daud. Daud punya 2 triwira. Triwira tentara, yaitu siapa? Isbaal, Eleasar, sama siapa? Isbaal, Eleasar, sama Syama. Itu 3 triwira tentara. Tapi Daud punya 3 triwira secara rohani. Yaitu WL, worship leader. 3. Asaf, Heman, Yedutun. Saudara, ini yang nulis Asaf, anak buahnya Daud. Dia mengerti bagaimana Daud membuat wajah Tuhan bersinar. Bahasa Ibrani kunonya sumringah, saudara. Kalau saudara bisa membuat wajah Tuhan sumringah, senyum, sudah, saudara nggak usah takut. Hidupmu akan begini, saudara. Karirmu akan begini, saudara. Berkatmu akan begini. Orang bilang, ini tahun ini sulit.
tembakau sulit, pabrik sulit, saudara akan dibuat Tuhan tetap seperti ini. Yang percaya katakan, kalau engkau membuat wajah Tuhan sumringah. Ini bahasa Ibraninya sumringah. Banyak orang tidak memikirkan di sini. Saudara melakukan yang penting aku suka. Yang penting aku mood, aku pengennya begini. Bahkan orang, aku lagi gak pengen muji Tuhan. Aku lagi gak bisa doa. Aku lagi gak bisa nyembah Tuhan. Keliru. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh saudara. Hukum perjanjian engkau tidak lakukan. Mandek saudara semua. Ya Allah, pulihkanlah kami. Kalau dia berkata pulihkanlah kami, keadaannya baik gak? Tidak. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami selamat. Makanya sudah perhatiin kalau ketemu doa dengan nabi-nabi Tuhan. Seringkali cuma berkata, ya Tuhan mengangguk. Itu cukup sudah. Begitu Tuhan mengangguk, ya nak, aku suka. Sudah saudara, gak usah. Tuhan, tolong Tuhan, aku masalahnya ini. Gak usah saudara. Saudara akan lihat pembalikan keadaan yang terburuk dalam hidupmu menjadi yang terbaik dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, ini kuncinya. Dalam satu pasal 3 kali saudara. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu, apa Bapak Ibu? Bersinar. Tuhan, damai Tuhan. Wislah Tuhan, bawa aja eling-eling toh. Makanya hari ini kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Berita mengatakan Indonesia bakal resesi. Walaupun resesi Indonesia tidak parah saudara. Seperti negeri lain. Tapi kita mau berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami. Ampuni gereja. Ampuni rakyat Indonesia. Kita nggak doa perang hari ini saudara. Bukan doa peperangan. Minta belas kasihan. Ojo eling-eling. Kalau bangsa kami senang klenik Tuhan. Ojo eling-eling Tuhan. Kalau bangsa kami ada yang suka penyembahan berhala. Tuhan jangan ingat-ingat itu. Ayo buat wajahmu bersinar. Kalau wajah Tuhan bersinar buat Indonesia. Resesi berubah jadi resepsi. Virus corona bisa habis saudara. Kemarin saya lihat. Beberapa kali kita ke Afrika. Zimbabwe saudara. 1 minggu 0. Ada banyak anak-anak Tuhan di sana yang berdoa puasa. Saudara. Ini waktunya. Kita minta belas kasihan. Jangan mengatakan, Tuhan aku benar. Aku hebat, aku pendoa. Bukan. Kita juga minta ampun gereja Tuhan. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Gak pernah memikirkan banyak orang miskin yang lebih susah dari kita. 3 kali Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu. Apa Bapak Ibu? Bersinar maka kami selamat. Sepele. Pendek. Kalau Tuhan sudah lihat saudara. Oke nak. Wah sudah saudara. Ya. Wih saudara gak usah ribut. Tapi sebelum wajah Tuhan bersinar. Saudara terus Tuhan apa yang aku harus lakukan? Aku mau berdamai dengan Engkau. Ampuni keluarga kami Tuhan, ampuni. Kalau keluarga kami cinta uang, lebih mengerikan Tuhan, ampuni. Ini sudah. Anak buahnya Daud namanya Asaf. Ngerti, ambil hati Tuhan. Sampai wajah Tuhan bersinar. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Biasa saudara sekarang kalau ada hamba Tuhan diurapi. Tolong doain anak saya.
doain anak saya. Nggak salah Bapak Ibu. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang itu. Kadang-kadang murid-murid Tuhan lebih galak dari Tuhannya. Kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang lebih galak dari Tuhannya. Tapi Yesus berkata, apa Bapak Ibu? Biarkanlah anak-anak itu. Nah kalau Tuhan sudah kayak gitu, saudara ajaib lah. Kalau sudah sumringah, sudah ajaib. Hidup kita tuh seperti anak-anak saudara. Tuhan ngomong, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita sudah kehilangan ketulusan. Kalau gereja sudah memakai politik. Politik masuk di gereja, habis saudara. Alkitab berkata tanpa perbuatan manusia. Batu itu menghancurkan antikris. Banyak gereja berpolitik. Banyak politik masuk gereja. Dijauhkanlah di antara kita. Ini saudara dasarnya. Biarkanlah anak-anak itu. Tuhan senang. Sumringah bersinar. Saudara kalau wajahnya bersinar dalam hidup saudara. Masa depanmu akan ajaib saudara. Hidupmu akan ajaib Bapak Ibu. Engkau tidak usah khawatir akan masa depan seperti orang lain. Tuhan ada di pihakmu. Siapakah lawanku? Alkitab berkata. Yang menangkap, katakan contoh kedua. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong, luar biasa saudara. Ada seorang pengemis buta. Ini enggak termasuk kelompok Bapak Ibu. Ini kalau kita berkata penyusup. Pengemis buta lagi. Kok bisa ada di situ? Bernama Bartimius, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Tidak termasuk rombongan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Apa Bapak Ibu? Kasihanilah aku. Gak berarti aku hebat. Aku membangun bait Allah. Aku sudah doa keliling. Tidak. Kasihanilah aku. Yang lain gak ada yang begitu saudara. Murid-muridnya orang banyak. Merasa orang utamanya Yesus. Bodyguardnya Yesus. Mereka gak ada yang menyentuh. Tapi ada satu orang. Teriak, kasihanilah aku. Berdamailah dengan aku. Banyak orang menegurnya. Sama Bapak Ibu. Supaya ia diam. Perhatiin. Namun semakin keras ia berseru. Apa Bapak Ibu? Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, doa perang itu nomor 2. Nomor 1 itu belas kasihan. Kalau saudara belum damai, doa peperangan kita tidak berefektif. Tapi kalau kita damai dengan Tuhan, ucapan kita sedikit, tapi membuat setan ketakutan. Pembalikan keadaan pasti terjadi. Yang percaya katakan, lihat Bapak Ibu, lalu Yesus berhenti. Lagi jalan loh, stop. Dia ngomong, panggillah dia. Bayangin, orang yang suruh diam, dibuat pembalikan keadaan. Orang bilang, diam. Orang ini bilang, panggil dia. Bisa ngerti Bapak Ibu? Orang yang menghalangi, diperintah suruh manggil, Bartimius. Itu pembalikan keadaan. Makanya saya kalau baca Yesaya 60, saya mantep banget. Mazmur 91, minimal 2 pasal itu. Bangsa, orang yang menista kita akan tunduk. Yang percaya katakan, kita akan lihat itu saudara. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, gak berani saudara yang nyuruh Tuhan Yesus.
Malu nih. Diam. Sekarang panggil dia. Mereka memanggil dia orang buta itu dan berkata mereka, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang terjadi? Sekejap mata buta bisa lihat. Sekejap miskin di pinggir jalan berubah menjadi orang yang ikut kelompok Yesus. Hari ini hari yang menentukan, saudara. Jangan anggap kebaktian biasa. Kalau engkau meresponi dengan sungguh-sungguh, dengan hati merendah, ampuni kami Tuhan. Ampuni kota kami. Ampuni gerejamu. Ampuni bangsa kami. Saya percaya sesuatu yang ajaib akan terjadi di tengah-tengah kita. Next. Satu contoh lagi. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Bapak Ibu perhatiin ya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perhatiin saudara, apa penyebabnya? Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Lihat saudara, orang begitu banyak. Rombongan, puluhan, kadang ratusan saudara. Bersama Yesus. Banyak yang nempel jubah. Ada yang nyenggol tangan. Tapi saudara, gak ada satupun yang nyentuh di hati Tuhan. Ada satu orang, Tuhan berkata, Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Ini loh saudara yang hari ini saya mau nanya. Dari sekian banyak orang, saya berharap di antara kita bukan cuma satu, banyak orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Halo, berkata Tuhan, I need you. Aku butuh engkau. Aku gak bisa apa-apa tanpa engkau Tuhan. Saudara, obat apapun tanpa Yesus semua gak ada berarti. Sebab aku merasa, berarti Bapak Ibu, ada kuasa keluar dari diriku. Orang nempel nyenggol, Tuhan diam aja. Tapi perempuan ini datang berbeda saudara. Dia datang dengan sebuah kebutuhan. Tuhan, aku ini putus asa Tuhan. Duitku sudah habis, orang tuaku habis. Gak ada yang bisa nyembuhin. Aku butuh engkau Tuhan. Dia cuma nyenggol jubahnya saudara. Nyenggol, asal ku jamah saja. Tuhan berkata, ada orang yang menjamah. Malam ini saya mau ngajak saudara. Dari sekian juta orang Indonesia. Paling tidak di Temanggung. Tuhan lagi jalan, Tuhan berhenti. Ada apa nih di Sekinah? Kita semua pegang jubah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bilang Tuhan ampuni Indonesia. Ampuni pemimpin, ampuni pemerintah, ampuni bangsa kami. Ampuni gereja yang hanya kumpul hari Minggu. Ampuni kami yang tidak memikirkan orang lain. Ampuni hidup kami. Yang egois. Yang tidak pernah hidup jadi berkat buat orang lain. Saudara, saya percaya malam ini. Kalau hati kita seperti itu. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang sepakat katakan. Pur itu dari kata purim. Yaitu pembalikan keadaan. Pernah terjadi perang Yom Kippur 73. Di mana bangsa Israel terdesak, saudara. Netanyahu pernah ngomong pada waktu itu kami tidak punya tentara. Kami tidak punya banyak senjata. Semuanya
bangsa Arab bergabung lebih banyak. Mereka pikir habis ini bangsa Israel. Yang terjadi sebaliknya. Kenapa kalau saya ke Israel, saya senang mencari orang-orang pelaku sejarah. Saya tanya kepada local guide yang pelaku sejarah. Saya dengar langsung dari mereka. Dan mereka bilang, Pak, dia ngomong sama saya. Saya waktu itu ada di sinagog. Dengar suara dua. Tembakan itu sudah gelisah, saudara. Tapi imamnya berkata, selesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Elohim. Berdamai. Hari ini berdamai. Hari ini berdamai. Saya diceritain, saudara. Hari ini berdamai dengan Elohim. Dan mereka pilih mati daripada menyerang, melawan, saudara. Selesaikan nyembah Tuhan. Selesaikan ibadah. Walaupun dipercepat oleh imamnya. Begitu selesai, mereka keluar dengan kekuatan apa adanya. Tuhan yang perang. Malaikatnya jauh lebih banyak. Musuhnya dipermalukan. Saudara, hari ini saya mau ajak. Apapun keadaan yang terburuk dalam hidupmu. Buat Tuhan bersinar. Wajahnya bersinar dalam hidup saudara. Yang sepakat katakan. Mungkin sudah berjuang seperti perempuan yang pendarahan tadi. Sudah berjuang. Gak ada yang berhasil Tuhan. Gak ada yang berhasil. Aku sudah cari kerja. Sudah berusaha. Gak berhasil Tuhan. Rugi terus. Hari ini sudah. Berdamai dengan Tuhan. Kau akan lihat keajaiban. Terjadi pembalikan keadaan. Dalam hidupmu. Yang sepakat katakan. Saudara, izinkan saya minta waktu sebentar. Kita duduk, saudara. Ya, boleh duduk sebentar. Tiba-tiba waktu tadi duduk di bawah dan dua orang hamba Tuhan berdoa untuk Indonesia. Izinkan saya pengen saudara, hati Tuhan itu menggerakkan saya. Yuk, di hari Yom Kippur ini. Jadi Yom Kippur itu ya sebenarnya jam 6 sore ya sundown. Jam 6 sore ini kemudian berakhir besok jam 6 sore saudara. Kalau di Israel saudara semua tidak boleh pakai lift. Semua harus berdoa. Semua ya itu mereka pakai baju putih yang tadi Pak Petrus bilang di sinagog. Nah mereka berpuasa saudara. Mereka sebelumnya berpuasa dan hati mereka sungguh-sungguh. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka mengerti bahwa selama 1 tahun ada begitu banyak di dalam kehidupan ya setiap kita sebenarnya. Kesalahan, kekeliruan, kelemahan, kedagingan kita. Ada banyak hal yang membuat kita itu gak ngeh sama Tuhan. Kita itu gak peduli hati Tuhan. Kita itu hidup seenaknya sembarangan. Ya kita ngomong cemblang-cemblung seenaknya. Kita menyakiti orang. Ya kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Terus marah dan berontak. Gak bisa rela. Kalau ada teguran, ada didikan, ada masalah, kita marah. Kita marah sama Tuhan, kita marah sama pemimpin kita marah sama, ya kita gak bisa berdamai sama saudara kita yang lain. Saya mau saudara hari ini, sekali lagi, ayo. Ini untuk kita sendiri saudara. Tadi udah berdoa untuk Indonesia minta ampun. Mari saudara, saya mau saudara mau berlutut. Saya mau bebaskan saudara, ini bukan ritual, ini bukan cuma sekedar acara Yom Kippur harus minta ampun. Tapi saya mau benar-benar dari hati kita yang dalam, ada banyak hal. Saya tahu saya menyakiti banyak hati Tuhan. Saya sering kali mengabaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ada banyak hal, saya lebih mau menyenangkan ego saya, jiwa bahkan. Jiwanya mau dikenyangin, mau dikasih makan. Kadang-kadang kita terlalu capek yang dengan yang ngeroh-ngeroh terus. Saya berkata, saya mengakui kadang-kadang butuh di jiwa ini pengen hiburan. Pengen nonton film, pengen seneng-seneng. Mari saudara. Ada begitu banyak sebenarnya kebebalan hati kita, kemalasan kita, ketidaktanggung-jawaban kita, ketidakpedulian kita. Bahkan kita ini seringkali gak belas kasihan, gak punya belas kasihan. Nonton apa di TV juga ada banyak mengalami ya. Di masa pandemi banyak hal orang-orang mengalami di televisi.
Ya, berapa ratus dokter di Indonesia juga saudara, yang gara-gara penyakit virus jelek ini ya, saya sebenarnya menyebut virus ini males banget saudara, karena saya sudah dikasih lihat Tuhan rohnya di belakang virus ini. Jahat sekali saudara. Tapi kita mau berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Apapun saudara, engkau sudah melalaikan pekerjaan Tuhan, melalaikan apapun anakmu, engkau tidak terlalu perhatian ke anakmu, melalaikan juga melayani suami. Saya ini tipe orang ya saudara, sebenarnya jujur saya ini orang yang kerjanya cepat dan enggak sabaran, ceroboh saudara. Jujurnya saya itu saudara. Jadi kalau melayani suami kadang-kadang juga cepat-cepat dan enggak sabar dan segala macam saudara. Saya tahu ada banyak sekali kelemahan dan kekurangan saya. Tapi hari ini biar izinkan Roh Kudus membongkar. Sementara saya duduk berdoa, Tuhan engkau mau apa ya hari ini? Kok kayaknya belum selesai ya? Kok belum selesai? Kemudian Pak Petrus suruh saya untuk deklarasi. Tiba-tiba waktu deklarasi itu saya terus berdoa. Sambil deklarasi hati saya menjerit, Tuhan kau mau apa? Tiba-tiba Tuhan itu bicara saudara. Cepat nak minta belas kasihan Tuhan. Cepat minta belas kasihan Tuhan. Untuk hidupmu masing-masing. Untuk jemaat ini. Minta ampun di hadapan Tuhan untuk keluarga kita, untuk suami kita, anak-anak kita, istri kita, untuk keluarga kita. Minta ampun sama Tuhan. Kiara lapashididi. Kiara lapashididi. Kiara lapashididi. Tuhan kami gak mau mengabaikan kalau rohmu bekerja malam ini. Engkau berkata cepat minta ampun, cepat minta belas kasihan Tuhan. Kisika papa. Mungkin kau teringat dengan kehidupan lamamu masih belum diselesaikan. Mungkin ada trauma masa kecil. Mungkin ada hal apapun. Engkau pernah maaf waktu muda diperkosa mungkin. Engkau pernah mungkin waktu muda main perempuan terus misalnya saudara. Engkau pernah mungkin berjudi, terikat dengan judi, terikat dengan apapun. Minta sama Tuhan, minta roh pengertian untuk bisa mengerti masalah kita. Minta hati Tuhan untuk menyadarkan kita yang enggak ngeh, yang errornya kita. Kita ini sering error, sering enggak ngeh, sering kelewat, sering miss sama Tuhan. Bahkan dalam hidup kita. Minta hikmat pengertian Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini saudara. Kiara lapashididi. Tuhan kami datang Tuhan. Seperti yang kau mau. Cepat minta belas kasihan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni keluarga kami Tuhan. Ampuni jemaat Shekinah Tuhan. Ampuni kami sebagai pemimpin. Suka mengabaikan dan lalai. Ampuni Tuhan, bahkan kami Tuhan tidak mengerti Tuhan hatimu. Kiara lapashididi. Kebebalan hati kami, kekerasan hati kami Tuhan. Kesombongan kami Tuhan. Kegagalan kami Tuhan. Ketidakpedulian kami Tuhan. Perkataan-perkataan kami yang sering keluar seenaknya. Pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran jahat kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni anak-anak kami Tuhan. Ampuni orang tua kami Tuhan. Ampuni saudara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kiara lapashididi. Sungguh Tuhan kami minta ampun Tuhan. Kecerobohan kami Tuhan. Kebebalan, kebodohan, kemalasan Tuhan. Banyak sekali Tuhan, banyak Tuhan. Kiara lapashididi. Kecurigaan kami Tuhan. Pikiran negatif, ngomongan negatif Tuhan. Kiara lapashididi, kiara lapashididi.
ampuni. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Tuhan, ini bukan kebiasaan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh malam ini darah-Mu Yesus, darah anak domba Allah, membasuh setiap kelemahan kami, kenajisan kami, kejahatan hati kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kiara lapas sedekere bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Tuhan, ampuni Tuhan ketawaran hati kami Tuhan, kebekuan hati kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kami tahu kadang kami ibadah terlalu biasa dan rutinitas, sehingga kami tidak mengingini yang ilahi, hanya sampai di rohani Tuhan. Tuhan, lebih dari segala, jadikan hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Cabut Tuhan semua Tuhan kepahitan dan luka-luka hati kami, luka di masa lalu Tuhan, akibat Tuhan dilecehkan. Saya tahu ada begitu banyak orang dilecehkan, baik secara fisik maupun di dalam jiwanya dilecehkan. Ampuni Tuhan, Tuhan cabut Tuhan, cabut Tuhan. Kiara lapase, kiara bose. Kecewa, kemarahan, ganjelan-ganjelan, cabut Tuhan. Bersihkan Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, dalam hidup kita ada begitu banyak DNA. DNA itu apa ya? Keturunan ya. Gen, saudara. Dari orang tua kita, nenek moyang kita. Kita nggak sadar saudara, ada gen, ada keturunan, ada garis keturunan, ada apa ya? Gen lah. Itu nggak sadar saudara, dari leluhur nenek moyang sampai orang tua kita menurunkan DNA yang buruk, yang jahat saudara. Kalau di atas orang tua kita bercerai, ya dari paman kita, ya orang tua kita, kakek kita selingkuh, ya bercerai, berzina. Nah, itu ada gen itu, DNA itu dalam hidup kita saudara. Di atas itu ada kemarahan, DNA-nya kemarahan, DNA-nya utang terus, itu ada turun saudara ke hidup kita saudara. Ada begitu banyak DNA yang jahat dan jelek saudara. Saudara coba berdoa hari ini, izinkan Tuhan itu menerobos hati kita dan membongkar saudara.
Dan di rumah juga saudara bisa minta Tuhan bukakan terus. Karena masih besok Yom Kippur. Ayo saudara, ada DNA apa yang jahat? Saudara berkata, Tuhan cabut DNA kemarahan dalam hidupku. DNA perceraian, DNA percabulan, perzinahan, DNA cinta uang, DNA roh, ya DNA kepelitan. Dari atas pelit, seluruh keluarganya pelit semua saudara. Itu ada, itu DNA saudara. Kiara lapas. Jadi saudara, kalau ada orang tua, misalnya papa saya nih pinter badminton ya. Wih, badmintonnya sudah benar-benar mendarah daging ya. Nah, kita nih sebagai anaknya ada DNA itu saudara, badminton. Walaupun kita enggak dilatih ya, kita punya DNA itu, kita pasti bisa badminton. Tapi ya saudara, mungkin tidak seperti bapaknya karena kurang dilatih. Kalau dilatih bisa jadi juara. Tapi sekali lagi, itu namanya DNA saudara. Itu mengalir, itu gen itu. Di dalam tubuh kita saudara. Nah yang gawat ini banyak sekali DNA yang jelek. Kalau yang jelek-jelek di orang tua kita, di keluarga kita, di leluhur kita. Itu harus diputuskan. Mari kita mau putuskan. Kita mau gantikan dengan DNA ilahi. DNA cinta Tuhan, kasih Tuhan. DNA yang punya belas kasihan. DNA yang mengampuni ya. Kita mau balikan keadaan semua. Kiara lapas di Tuhan cabut semua Tuhan. DNA keburukan, karakter-karakter yaitu DNA kemarahan, kebohongan. DNA kebohongan ya, bohong, semua tukang bohong. Semua DNA yang jelek dalam hidup kami, DNA perzinahan, DNA percabulan, semua cabut Tuhan sampai ke akar-akarnya. Sebut saudara, bisa jadi DNA tuh itu terus saudara terikat jatuh bangun di dalam dosa, dalam perzinahan. Itu DNA itu dicabut semua saudara. Kiara rapasyete perzinahan, perselingkuhan, kenajisan dicabut DNA. Semua yang buruk dari orang tua kami, dari keluarga kami, dari atas semua Tuhan. Dari nenek moyang kami cabut semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Semua DNA apapun Tuhan. Kekerasan hati, kesombongan. Cabut demi nama Yesus. Cinta uang, kepelitan semua. Cabut demi nama Yesus. DNA kegagalan. Bolak-balik gagal terus. Cabut demi nama Yesus Tuhan. Apapun Tuhan. Semua DNA Tuhan, kejatuhan. Ya, anak-anak sulung itu biasanya mengalami DNA kegagalan, kejatuhan. Kami cabut semua DNA yang buruk, yang jelek ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kiara lapas. Dan Tuhan, sekarang kami balikan keadaan Tuhan. Kami berkata Tuhan, DNA ilahi mengalir dalam hidup kami. DNA mengampuni, DNA punya belas kasihan, DNA apalagi tuh? Kiara lapas sete kierere. DNA kerelaan, merelakan, DNA ketaatan, DNA kesetiaan. Ya semua DNA-nya ilahi saudara. DNA ilahi banyak sekali saudara. Kiara lapasete kiara rara. Hika papa padara shera posete. Hiera lavo. DNA ilahi mengalir. Hiera lavo. Nana sedi revo. DNA kebaikan, yes. Hiera labasande. Dase. Darala. Masuk dalam hidup kami. Ya, yang ilahi, DNA ilahi. Urara pasete deh. Ya DNA kerajinan, DNA ketekunan, DNA kerja keras, yes. DNA kecerdasan ilahi. Masuk. Yeah. Dikaralaba. Turun hari ini Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian. Turun Tuhan. Yeah. Kisah karalaba syande. Mengerti hati Tuhan. Mengerti hati Tuhan. Mengerti hati pemimpin. Ya
Tuhan berkata, ya apapun yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di pusat kehendak Tuhan, ada di pusat hati Tuhan. Beri kami kemampuan ilahi melakukan dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau. Beri kami sungguh Tuhan mengerti Tuhan. Roh hikmat pengertian dibuka disingkapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara juga bisa cabut ya kutuk-kutuk. Ya, DNA itu ya hampir sama dengan kutuk-kutuk ya. Cabut semua kutuk-kutuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terus Roh Kudus Engkau bongkar hati kami. Mari Roh Kudus. Supaya kami bisa menyelesaikan semua di putaran terakhir ini. Kami bisa menyelesaikan dengan kuat. Kami bisa terus fokus. Sehingga beban dan dosa, ikatan-ikatan dan semua yang bukan dari Tuhan kami buang dan lepaskan. Mata kami bisa fokus Tuhan. Kami bisa berlari Tuhan. Kami bisa mengerjakan tepat di hati-Mu Tuhan. Melakukan Tuhan seperti yang Kau mau kehendak di pusat hati-Mu, di pusat kehendak rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktunya hanya tinggal sedikit Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau Engkau gak pegangi hidup kami Tuhan, gak ada yang bisa Tuhan. Gak ada yang kuat dan gak ada yang sanggup Tuhan. Tolongi Tuhan, tolongi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Shekinah. Dan beserta satelit-satelitnya dan semua yang mendengarkan streaming Tuhan. Sungguh hari ini kami minta Tuhan. Sungguh pendamaian, sungguh Tuhan pentahiran, pembersihan Tuhan. Hidup kami dibasuh lagi, dibersihkan lagi. Semuanya sampai bahkan detail Tuhan. Di dalam hati kami, roh kami Tuhan. Dibongkar lagi Tuhan. Supaya semuanya Tuhan, benar-benar Tuhan, kami bisa clear dengan Engkau free Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada terobosan yang ajaib. Ada mujizat ilahi, ada keajaiban supranatural. Dan kami berjalan bergerak dengan cepat dalam anugerah Tuhan. Sampai kami Tuhan menuntaskan destiny kami. Dan diangkat di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulang tahun. Amin.